selamat pagi jelang siang pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa di Jogja jelang siang. Perdalam informasi, menebar inspirasi. Sejumlah informasi juga telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Nanti di segmen Daerah Menyapa, kita akan membahas terkait cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Bantul. Dan di segmen Bincang Jelang Siang, kita akan mengenal lebih dekat dengan paguyuban Panatacara Yogyakarta. Pemirsa, bersama saya Muhammad Hafid, inilah kita ikuti Jogja Jelang Siang selengkapnya. Kita awali informasi Jogja Jelang Siang, pemirsa. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat per 9 Februari 2026 total pemesanan tiket kereta api reguler untuk libur Lebaran sebanyak 82.295 tiket. Sementara itu kurang dari 2 pekan jelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong di pasaran tradisional di Wonosari Gunung Kidul mengalami lonjakan harga tajam. Informasi tersebut akan kami rangkai dengan informasi lainnya berikut ini. Kenaikan volume penumpang akan mulai terlihat pada Selasa 17 Maret 2026 yang juga berbarengan dengan libur Hari Raya Imlek. Sementara beberapa tanggal yang menjadi favorit berdasarkan jumlah tiket yang dipesan, yaitu 23 Maret 2026 sebanyak 10.024 tiket, 24 Maret lebih dari 10.400 tiket, dan 25 Maret sekitar 9.500 tiket. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menghimbau kepada calon pemudik untuk segera merencanakan perjalanan mudik karena tiket kereta api masih tersedia. Feni menambahkan, KAI Daop 6 akan terus memperkuat strategi angkutan Lebaran 2026 melalui penguatan integrasi antar moda guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat saat peningkatan mobilisasi pada libur Lebaran. Pemudik kini memiliki lebih banyak pilihan titik keberangkatan dan lanjutan perjalanan. Integrasi antar moda ini mendukung kelancaran mobilitas sekaligus meningkatkan kenyamanan selama libur Lebaran. Melalui penguatan integrasi di berbagai simpul tersebut, KAI Daop 6 mendorong perjalanan end-to-end yang lebih efisien sekaligus mendukung pemerataan arus penumpang selama periode libur Lebaran. KAI Daop 6 menghimbau masyarakat melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, serta mitra agen tiket resmi lainnya guna memastikan keabsahan tiket dan kenyamanan perjalanan. Sepekan terakhir, harga ayam potong di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta terus merangkak naik di Pasar Argosari, Wonosari. Saat ini harga ayam potong sudah menembus Rp40.000 per kilogram. Para pedagang mengakui kenaikan ini terbilang cepat dan naik secara bertahap hampir tiap harinya. Setiono, salah seorang pedagang ayam potong, mengaku naiknya harga membuat jumlah pembelian secara ecer sedikit turun beberapa hari terakhir. Beruntung, banyak pedagang ayam di Pasar Argosari ini sudah memiliki pelanggan tetap dari berbagai usaha kuliner yang tiap hari berbelanja ayam dalam jumlah besar. Awal Januari 2026, harga ayam potong masih stabil, dijual pedagang di harga Rp32 hingga Rp34.000. Kenaikan mulai terjadi terhitung sejak awal bulan atau di Februari ini. Para pedagang menduga kenaikan harga kali ini terjadi akibat naiknya permintaan ayam potong di masyarakat. Setelah pada Januari lalu sempat harga ayam potong turun, kenaikan harga ayam terjadi di tengah pasokan bahan baku yang saat ini juga masih lancar diterima pedagang. Setiap hari pedagang masih bisa menerima jumlah ayam sesuai pesanan yang diinginkan. Naiknya harga ayam yang bertepatan dengan momen jelang Ramadan ini dikeluhkan pedagang. Pedagang khawatir harga jual yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, terlebih kian mendekati momen puasa. Pedagang berharap harga tidak terus naik, bahkan bisa segera turun dan stabil dijual. Harapannya ya kalau bisa ya turun lah gitu. Tapi kalau turun ya nggak terlalu banyak, kasihan petani juga gitu. Kalau harga ideal itu menurut pedagang seperti Bapak berapa, kisaran berapa? Kisaran 34. 34 ya? Kemarin awal tahun sempat turun segitu nggak Pak? Sempat malah 32.
Selain turun harga, pedagang juga berharap pasokan saat Ramadan tetap lancar diterima pedagang. Pasokan ayam yang diterima para pedagang di pasar ini mengandalkan pasokan ayam dari peternakan lokal dari beberapa wilayah di Kapanewon, Gunung Kidul. Nonaktifan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akibat penyesuaian data masyarakat penerima bantuan milik lintas kementerian yang berimbas pasien ditolak rumah sakit saat berobat. Hal ini karena banyak warga miskin selama ini bergantung pada bantuan pemerintah, terutama saat berobat ke rumah sakit. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan hal itu usai membuka Muskerwil PKB se-DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta. DPR RI meminta kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar dibuatkan surat edaran ke semua rumah sakit untuk tidak boleh menolak pasien yang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosialnya nonaktif agar segera ditangani. Saat ini pemerintah tengah melakukan sinkronisasi melalui data terpadu sosial ekonomi nasional agar bantuan lebih tepat sasaran. Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan harus tetap memastikan pelayanan publik berjalan stabil di tengah proses penyesuaian data lintas kementerian. Melalui surat edaran dari Kemenkes diharapkan ada jaminan hukum bagi rumah sakit untuk tetap mendahulukan penanganan medis pasien sembari menunggu perbaikan data administrasi diselesaikan instansi terkait. Kemudian sekarang pengurus lengkapnya, sebetulnya ini kemarin ada beberapa kasus ya yang PBI-nya mati, kemudian nggak bisa berobat, sebetulnya itu tidak ya. Kalau ada kejadian kayak demikian, kebetulan itu di bawah saya di Korkesra. Saya menyampaikan kepada Menteri Kesehatan, semua rumah sakit bikin edaran, tidak boleh nolak pasien. Ya, kemudian juga yang sudah biasa mereka berobat dengan PBI, dalam kondisi misalkan mati, harus segera ditangani dan tidak boleh rumah sakit menolak. Ya, termasuk Menteri Sosial, akan segera juga kita lakukan segera problematika BPJS yang PBI ini supaya segera dituntaskan dengan satu data, ya, satu data nasional. Data Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan terdapat sekitar 11 juta orang yang kepesertaannya dinonaktifkan. Hal ini karena para peserta tersebut dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan pemutakhiran data ekonomi. Meski ada perombakan besar-besaran, DPR RI dan Kemenkes memastikan kuota total peserta PBIJK tetap bertahan di angka 96,8 juta orang karena adanya skema penggantian peserta yang lebih banyak. Selamat bermusyawarah kerja, semoga menghasilkan yang terbaik. Musyawarah Kerja Daerah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekedar forum evaluasi program, melainkan ruang strategis untuk merumuskan masa depan. Upaya ini dilakukan agar PMI DIY semakin tangguh dalam tanggap bencana yang cepat dan terkoordinasi, pelayanan darah yang modern dan terpercaya, serta penguatan relawan muda yang kompeten dan berintegritas. Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mengatakan hal itu saat membuka Muskerda PMI DIY tahun 2026 di Sleman. Sementara Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Sudirman Said dalam sambutannya secara daring mengapresiasi PMI DIY yang menjadi sumber inspirasi PMI seluruh Indonesia, terutama dalam aspek pengalaman penanganan COVID-19, klinik hemodialisis, dan program diklat PMI DIY. Sedangkan menurut Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo, tantangan PMI ke depan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama terkait pelayanan kebutuhan darah yang setiap tahun meningkat sekitar 10%. Sebagai organisasi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, PMI DIY terus memutakhirkan organisasi dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Upaya ini dilakukan agar PMI mampu merespon cepat berbagai krisis kesehatan di seluruh kalangan masyarakat. Bahwa peran PMI ini terutama terkait dengan kemanusiaan luar biasa, karena acap kali kadangkala bergerak dalam sunyi tanpa eksploisitas. Nah, ini PMI dengan kekuatan relawannya yang luar biasa ini memang sangat berkontribusi, terutama kita tidak berharap ada bencana, tetapi ketika ada bencana, ketika ada krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan itu berkontribusi mendukung pelayanan dalam sisi relawanan. Jadi di musyawarah kerja ini ada dua, ya, yang satu adalah
kita menyampaikan kinerja setahun ini ya, kemudian juga membuat program kerja yang realistis, karena semakin hari semakin tahun kan warga masyarakat itu kebutuhannya kan semakin meningkat, apapun itu termasuk darah itu juga ada peningkatan 10% setiap tahun. Jadi warga masyarakat yang harus menjaga kesehatannya sendiri gitu. Dan muda-muda yang kena hemodialisis itu, yang nanti akan kita inventarisasi apa-apa kegiatan kita selama 1 tahun ini, kemudian apakah masih relevan ya untuk kita lakukan tahun depan. Sepanjang 2025, PMI DIY telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat melalui berbagai layanan kemanusiaan, mulai dari respon bencana, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga layanan ambulans darurat dan non-kedaruratan. PMI DIY juga menjalankan program masyarakat aman dan tangguh bencana di Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul, menggelar Jumbara, PMR, dan Temu Karya relawan yang diikuti lebih dari 500 peserta. PMI DIY juga merespon banjir di Bali, Bantul, serta Sumatera dengan layanan air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pembersihan lingkungan. Bencana banjir di Sumatera, PMI DIY telah menyalurkan donasi masyarakat sebesar Rp451 juta. Pemirsa, di segmen Daerah Menyapa nanti kita akan ikuti bersama dengan Dinas Kesehatan Bantul. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi, menebar inspirasi. Dan berikut ini pemirsa, kita ikuti segmen Daerah Menyapa bersama Dinas Kesehatan Bantul. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Di segmen Daerah Menyapa kali ini kita akan membahas terkait cek kesehatan gratis bersama Dr. Abednego Dadi Nugroho, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bantul. Selamat pagi menjelang siang, Dokter. Selamat pagi, Mas Hafiz. Baik, dokter, ini langsung saja di Kabupaten Bantul. Ini apa masalah yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat kaitannya tentang kesehatan dan melalui cek kesehatan gratis ini, dok? Oke, basicnya adalah permasalahan kita sama dengan permasalahan nasional di Indonesia. Walaupun pasti di setiap wilayah itu ada endemisitas sendiri-sendiri. Nah, saat ini kita sedang menghadapi bukan lagi double burden of disease, tapi triple burden of disease. Dulu kita hanya berpikir tentang
apa itu penyakit menular, kemudian penyakit tidak menular, tetapi kemudian kedatangan COVID-19 menyadarkan kita semua bahwa new emerging disease, penyakit baru yang tidak diketahui atau penyakit lama yang kemudian mewabah lagi itu menjadi beban tersendiri. Nah, dari triple burden ini, dari double menjadi triple burden, itu kemudian yang mendasari, oh ternyata prevensi di masyarakat itu perlu dikuatkan. Sehingga itu menjadi latar belakang utama untuk kemudian pemerintah dari pusat sampai daerah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat karena preventif itu lebih penting. Kalau di Kabupaten Bantul itu seperti apa masalah kesehatan yang paling banyak dihadapi? Ya, kalau di Bantul sendiri dengan endemisitas penyakit menularnya ada tersendiri, mungkin berbeda dengan yang lain. Misalkan di Bantul memang merupakan daerah endemis demam berdarah. Kemudian satu lagi ada yang menjadi permasalahan bertahun-tahun yaitu tentang leptospirosis. Itu penyakit menularnya. Dan kami juga belum bisa terlepas dari beban penyakit menular secara nasional yaitu tuberkulosis. Sekarang tuberkulosis tetap masih menjadi prioritas utama dari pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganan pengobatannya. Nah, kemudian dari setahun kami melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini, mulai terlihat gambaran-gambaran yang ada di masyarakat bahwa penyakit tidak menular itu mulai muncul dan kemudian ada pergeseran dari sisi kapan atau onsetnya di usia masyarakat itu timbul penyakit tidak menular. Contoh hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung. Kalau dulu kita memahami bahwa oh hipertensi itu nanti kenanya kalau udah tua-tua, tapi sekarang sudah bergeser. Anak-anak muda sudah terdeteksi bahwa oh ternyata dia kemungkinan ada hipertensi, ada diabetes, bahkan ada penyakit jantung, atau bahkan banyak juga yang stroke. Sehingga ada pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan di sana. Begitu, Mas. Oke. Dokter, bisa dijelaskan dalam pemetaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ini kelompok-kelompok mana saja yang menjadi prioritas untuk diberikan cek kesehatan gratis ini? Oke. Basicnya semua. Tapi kemudian dalam hal pemberian layanannya, kemudian dalam hal penata laksanaannya, kita memakai daur siklus hidup. Sehingga memastikan seluruh usia, kelompok usia yang ada di masyarakat itu terlayani. Siklus hidup itu maksudnya gini, kita melayani semua masyarakat, mohon maaf, dari sejak dia bayi, kemudian dia menjadi balita, begitu ya, kemudian anak sekolah, dia menjadi remaja, kemudian dia dewasa, pada saat dewasa dia mengalami problematika sendiri, dia usianya produktif, kemudian kalau wanita yang menjadi hamil, menjadi ibu hamil begitu kan, kemudian lansia. Jadi persiklus hidup itu menjadi fokus pemerintah dalam hal pelayanan dari sisi preventifnya sampai di sisi kuratifnya. Ya memang sayangnya kita masih menghadapi problematika yang sedikit klise tetapi itu sangat mendasar, yaitu kesadarannya. Kesadarannya memang sampai saat ini memang belum merata. Begitu. Oke, kesadarannya belum merata. Artinya untuk saat ini apakah program cek kesehatan gratis ini belum maksimal dilaksanakan, dan bagaimana cara membuat masyarakat agar bisa mengikuti program ini dengan baik? Ya, betul. Jadi memang itu warna yang kami temukan dalam 1 tahun kemarin dalam melayani masyarakat di cek kesehatan gratis. Harapan pemerintah sebenarnya waktu awal pertama kan Pak Menteri Kesehatan waktu itu memberikan dalam tanda kutip iming-iming ini hadiah untuk ulang tahun begitu ya. Tetapi kemudian ya sudah, tidak usah ulang tahun pun ya tidak apa-apa. Artinya sebenarnya cek kesehatan gratis ini adalah sebuah bentuk reward kepada masyarakat secara tidak berbayar. Yuk cek kesehatanmu. Tetapi ternyata tidak berbayar pun tidak serta-merta membuat masyarakat luas kemudian sangat tertarik. Ada yang tertarik, tetapi banyak juga yang tidak. Contohnya begini, Mas. Memang saat ini kami ditarget dari 100% jumlah penduduk, seluruh jumlah penduduk itu per tahun
kalau tahun kemarin 36%, kami mencapai lebih dari 36%, Bantul itu sekitar 365.000 sekian sudah di CKG secara kuantitas. Kemudian di tahun ini meningkat lagi 46% jumlah penduduk. Artinya memang kalau toh tidak semua 100% ya sudah, ini targetnya kan begitu ya. Itu secara kuantitas. Karena memang ternyata memobilisasi masyarakat untuk yuk datang yuk ke puskesmas, atau kami membuka cek kesehatan gratis di sifatnya yang di mobiling begitu. Kemudian memang banyak hal yang membuat ternyata tidak bisa semua datang. Nah, ini menjadi permasalahan dan kendala kami tersendiri. Kalau saya menganggapnya sebuah tantangan sebenarnya. Bagaimana membuat CKG ini atau cek kesehatan gratis ini menjadi sesuatu yang menjual dan menarik minat masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami. Sampai saat ini kami masih mencoba untuk terus-menerus bersosialisasi, kemudian mengajak masyarakat. Kami juga mengajak pamong desa misalkan, atau perangkat desa, atau tokoh-tokoh masyarakat untuk bareng-bareng memobilisasi masyarakat itu rame-rame datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Dokter, mungkin saya juga penasaran bagaimana bisa nanti masyarakat untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini di layanan kesehatan. Bisa digambarkan kira-kira simulasinya seperti apa? Apakah masyarakat harus datang terlebih dahulu? Apakah masyarakat sakit terlebih dahulu? Atau bagaimana masyarakat ini bisa dari awal hingga nanti dicek kesehatan gratis, ataupun nanti ketika ada beberapa penyakit nanti akan dirujuk kemana dan seperti apa gitu? Ini bisa disimulasikan kira-kira seperti apa gambarannya, dokter? Oke, disclaimer. Yang pertama, cek kesehatan gratis ini nanti tidak akan menghasilkan sebuah diagnosa. Ini dulu. Karena sifatnya dia adalah cek kesehatan, sehingga nanti ada screening, tetapi dari hasil screening nanti akan mengerucut bahwa ini kondisi kesehatan Anda Bapak, kondisi kesehatan Anda Ibu, kemudian Anda harus bagaimana. Itu dulu. Sehingga ini tidak akan menghasilkan diagnosa, ternyata Anda sakit ini. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, cara mengakses ada beberapa cara. Yang pertama, memiliki akun di aplikasi Satu Sehat Mobile. Tentu dalam bayangan saya, asumsi saya, kira-kira semuanya sekarang sudah memegang HP dengan platform apapun itu, dan itu bisa diakses mudah. Yang kedua, jika tidak, itu bisa melakukan pendaftaran di WA chatbot. Nomornya di 0811 sekian-sekian, nanti kami tampilkan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau toh tidak sempat atau tidak bisa mendaftar lewat aplikasi itu, tidak bisa WA juga, bisa langsung datang ke puskesmas. Nanti akan langsung didaftarkan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, ada beberapa paket, ada 3 paket cek kesehatan gratis. Paket cepat, paket mantap, dan paket hebat. Yang paling lengkap itu paket hebat. Namun memang ada 1-2 orang yang mungkin karena kesibukannya, atau mungkin karena tidak nuwun sewu dalam tanda kutip, tidak ingin untuk dilakukan pemeriksaan gitu, kemudian memilih paket-paket yang tidak terlalu lengkap lah. Tetapi sebenarnya kami sudah menyiapkan paket yang sangat lengkap untuk mencek semua kondisi, faktor-faktor risiko yang ada, sehingga nanti bisa lebih terukur, lebih jitu, sebenarnya tubuhmu tuh ada ini, kamu harus begini, begitu. Baik, dokter, artinya ini bisa dikatakan sebagai medical check up, tapi versi pemerintah yang memberikan kesehatan gratis seperti itu. Dokter, bisa diberikan mungkin kepada masyarakat agar sadar untuk melakukan cek kesehatan ini, dokter? Pesan krusialnya maksudnya ya? Ya. Oke. Begini, kalau saya dulu selalu mendengar dari kata embah, atau dari saat saya sekolah dulu, mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu katanya. Nah, sayangnya saya baru merasa itu juga saat dewasa ini gitu, Mas ya. Jadi pesannya adalah datanglah ke layanan kesehatan saat masih sehat. Siapa tahu sehatnya Anda sekarang itu bukan benar-benar sehat, hanya pada saat ini Anda belum tahu kalau Anda itu sakit. Nah, ini
dalam tanda kutip aduh gitu ya. Sehingga pencegahan itu pasti lebih penting. Nah, ini kami mengajak ke seluruh masyarakat, terutama warga Bantul, kami sudah bersiap. Bapak Ibu, Pak De, Bude, Mbah, gitu ya. Jangan khawatir, di Puskesmas kami sudah menyiapkan semua fasilitas dengan paket-paket yang sudah kami siapkan untuk monggo, untuk mengakses cek kesehatan itu secara gratis, tidak berbayar, mungkin kecuali parkirnya, saya kurang tahu. Tetapi ini yang ingin kami berikan ke masyarakat agar minimal satu tahun sekali masyarakat mengetahui kondisi badannya sehingga nanti dapat mengetahui pencegahannya lebih baik seperti ini. Oh ternyata tidak seperti ini. Oh ternyata ini boleh dan lain-lain. Sebelum nanti akhirnya menjadi nuwun sewu ya semoga tidak jadi sakit. Itu Mas. Sekali lagi ini cek kesehatan berarti untuk melihat kondisi saat ini dan ini bukan untuk mendiagnosis seperti itu dok? Betul. Oke, dan nanti ini menjadi rujukan untuk sendiri pribadi untuk melakukan pola hidup sehat dan ketika nanti andai pun misalkan ini sakit baru bisa dibawa ke layanan kesehatan lainnya. Proses rujukan pasti nanti akan langsung diarahkan. Kalau memang ada kondisi tertentu yang memerlukan tindak lanjut akan dilakukan oleh Puskesmas. Kemudian kalau Puskesmas memang bukan kompetensinya bisa langsung dirujuk ke rumah sakit dan lain-lain. Semuanya akan langsung diarahkan step by step. Oke, baik. Ini menjadi salah satu program pemerintah unggulan, bisa dikatakan seperti itu, karena cek kesehatan gratis ini langsung menyentuh ke masyarakat agar sadar akan kesehatan dan juga pola hidup sehat. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Dr. Abednego Dani Nugroho, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Baik, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai pariwara. Tetaplah bersama kami. Inilah Kita Bicara, karena diam bukan jawaban. Generasi muda menjaga bangsa. Setelah meraih S3 sekarang, what next? Cita-cita saya supaya permasalahan yang ada di Indonesia itu bisa teratasi. Yang dirasakan apa di awal-awal menjadi dukung? Tantangannya, kalau problem sudah mulai ada tentang kemiskinan, keamanan itu sudah mulai ada. Yang penting warga itu bisa bersatu. Untuk pentas komersil, belum lama ini juga diberikan kesempatan di Taman Budaya Yogyakarta untuk pentas secara pribadi. Dan selain itu juga kurang lebih 7 tahun terakhir di setiap tahunnya juga ada kolaborasi dengan salah satu sekolah dari Jakarta untuk mengisi mini workshop wayang kulit. Di masa peradaban kuno, panahan juga menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Panahan modern mulai diperkenalkan pada 12 Juli 1953. Kali ini lagi barengan sama Mas Baihaki. Beliau ini adalah atlet dan juga coach dari olahraga panahan. Kalau saya dulu sebenarnya mulai atlet itu dari SD kelas 5, Mbak. Makannya di program, kemudian program latihannya juga dari pagi, subuh gitu latihan fisik, kemudian sekolah pagi sampai sore, habis sore latihan buat manah. Kalau dari awal memang kita niat nih pengen jadi seorang atlet, apa sih yang harus kita persiapkan dari diri sendiri tuh? Sebenarnya yang penting mau aja sih, Mbak. Latihan rajin. Jadi kalau di panahan itu mungkin ya sama kayak cabur lainnya ya. Jadi ada yang untuk kelas pelajar, ada juga yang untuk umum. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi, menebar inspirasi. Pemirsa, berikut ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan DPD Paguyuban Panotocoro Yogyakarta. Mengenal lebih dekat dengan salah satu paguyuban di mana ini menjadi wadah bagi pembawa acara terutama menggunakan bahasa Jawa di kota Yogyakarta. Sudah hadir di studio TVRI bersama dengan Dimas Tarsan, Ketua DPD Paguyuban Panotocoro Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang
Bapak Dimas Tarsan, saya manggilnya Dimas Tarsan seperti itu. Sebelum lebih jauh mengenal tentang pembawa acara dalam menggunakan bahasa Jawa, bisa dijelaskan terlebih dahulu keluarga besar dari organisasi atau paguyuban PPY Kota Yogyakarta itu apa? Ya, pada dasar struktur organisasinya itu gimana? Iya. Ya, oke. Kalau struktur organisasi Panatacoro Kota Yogyakarta itu dulu berawal dari Panatacoro Paguyuban Panatacoro Yogyakarta Pusat. Nah, kemudian dengan banyaknya anggota yang hadir, banyaknya anggota yang gabung di situ, akhirnya dipersilahkan untuk pengembangan organisasi, organisasi per kabupaten. Jadi dari masing-masing supaya mendirikan sendiri paguyuban Panatacoro. Contoh kalau yang Sleman ada sendiri, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Kalau Jogja sendiri kan paguyuban Panatacoro Kota Yogyakarta. Dulu dengan nama paguyuban Panatacoro Kota Yogyakarta. Tapi sekarang supaya sama semuanya menggunakan DPD. Bagaimana dengan beberapa penata acara atau pembawa acara dalam bahasa Jawa ini di wilayah DIY lainnya? Apakah ini juga masuk dalam paguyuban yang di pusat di nasional atau seperti apa? Belum. Kalau misalkan ini baru seperti di Jogja. Nah, khususnya untuk paguyuban Panatacoro Kota Yogyakarta, ini jujur saja ya, anggotanya itu paling sedikit. Paling sedikit. Ya, karena mungkin dari minatnya ataupun wilayahnya. Wilayahnya kalau Jogja kan paling dikit, paling sempit. Paling kecil. Ya, kemudian anggotanya dulu pas pertama saja itu hanya 27 orang, kemudian pemilihan pengurusnya waktu itu ya biasa kalau di kota itu sistem pelekotoan. Pelekotoan dulu sebagai ketua pertama itu hanya beberapa orang hadir, kemudian Mas Gunawan Sigit Putranto sebagai ketua paguyuban Panatacoro itu periode pertama, kemudian periode kedua itu Mas Tri Handoko. Tri Handoko Putro, kemudian baru yang ketiga ini saya pribadi. Ini juga pelekotoan juga ini. Di pelekoto juga mau nggak mau ya jadi ketua. Sejak tahun berapa itu? Kalau berdirinya yang kota itu 2020. 2020 Januari. Kemarin juga baru aja ulang tahun yang ke-6. 2020 sampai saat ini 2026 ini dalam masa periodenya berapa tahun untuk masing-masing kepengurusan? Kalau di kota Yogyakarta itu paling beda. Di kota Yogyakarta itu cukup 3 tahun saja. 3 tahun. 3 tahun saja. Ini bisa dikatakan generasi yang ketiga. Betul. Ya, seperti itu kepengurusan yang ketiga. Betul. Dari jumlah yang pertama 27 sampai tahun 2026 ini, apakah ada pertambahan anggota? Alhamdulillah sampai saat ini. Dari kemarin pas kami mengadakan acara ulang tahun PPY yang ke-6, itu ada penambahan jumlah anggota 6 sampai 7 orang. Akhirnya sekarang sudah berjumlah 43-an, 43-45. Oke. Dari jumlah segitu dari 27 bertambah lagi dan kemungkinan nanti akan bertambah lagi seperti itu. Amin insya Allah nanti harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Ini dari jumlah itu bagaimana untuk menyeleksinya dan syarat apa saja yang bisa bergabung situ? Syaratnya di kami itu cukup mudah, cukup mudah dan cukup murah. Syaratnya cukup membayar 50.000. 50.000 itu nanti sudah mendapatkan KTA, kartu tanda anggota. Kemudian tidak harus di situ tidak harus mahir. Tidak harus mahir dalam bahasa Jawa ataupun MC dulu. Kenapa? Karena baru masuk nanti yang penting gabung dulu, kemudian di situ nanti ada pelatihan ataupun kegiatan yang diadakan oleh masing-masing seksi. Artinya ketika akan memulai seperti itu bergabung, ini malah menjadi wadah bagi pemula untuk belajar bersama, berproses bersama seperti itu. Dan kalau dari jumlah anggota, saya penasaran dengan beberapa generasi muda yang masuk, apakah banyak peminatnya? Alhamdulillah
untuk saat ini generasi pemuda belum begitu banyak. Ini gimana ini? Apakah akan ada kedepannya dari teman-teman PPY Kota Yogyakarta untuk memberikan sosialisasi edukasi juga agar generasi mudanya tertarik? Kita ada program ke sana, ya. Kita ada program ke sana untuk kemungkinan nanti masuk juga ke sekolahan, kemudian ke kampung-kampung, kampung terutama kalau di kota kan perkampungan namanya. Kita sosialisasikan nanti di masyarakat. Monggo bagi yang mau mengikuti acara pelatihan sebagai MC. Kenapa? Karena sebagai MC itu kan selamanya akan dibutuhkan, apalagi untuk saat ini. Gitu. Dan selama manusia masih ada, itu MC sebagai panatocoro itu pasti dibutuhkan. Baik, sebagai pembawa acara tadi dikatakan oleh Pak Dimas Tarzan dibutuhkan oleh masyarakat dan selamanya seperti itu. Sebenarnya esensi dari seorang panatocoro dalam budaya Jawa itu apa esensinya? Esensinya, panatocoro itu tidak sekedar berkomentar, tidak sekedar hanya menghidupkan suasana saja, tapi juga paling tidak harus mampu menata dan memandu acara, di samping harus mampu menunjukkan kemampuan diri sendiri sebagai seorang panatocoro. Kenapa? Karena kan panatocoro sebagai ujung tombak. Acara hidup dan tidak kan nanti dari panatocoro. Tapi paling tidak juga harus kerjasama yang baik dengan semua vendor. Jadi acara nanti bisa berjalan baik. Selain menjadi ujung tombak dalam sebuah acara, tanggung jawab sebagai pembawa acara ini juga besar. Bagaimana dengan sisi dari kebudayaan yang dibawa? Kebudayaan di Jawa, sebagai seorang panatocoro itu harus memperhatikan nilai kepakeman. Ada tradisi, terutama ada tradisi, karena ini berhubungan dengan manten ya. Karena ada tradisinya selama ini, sebagai MC itu nanti kan yang mengejawantahkan. Kalau perias kan nanti yang merias. Kemudian MC nanti yang memaparkan. Maksud dari itu, makanya kan dari budaya di situ, jangan sampai nanti hilang ataupun tamu itu nggak paham, terutama generasi muda. Maksud dari riasan itu apa? Kemudian dari busananya itu nanti maksudnya apa? Itu sebagai seorang MC harus mampu memahami hal-hal seperti itu, terutama kepakeman tradisi sebuah adat yang ada di Jawa. Bisa dikatakan juga MC atau pembawa acara di acara pernikahan seperti itu menjadi salah satu representasi kebudayaan, dipresentasikan kepada tamu undangan, generasi muda ataupun bagi orang yang di luar Jawa seperti itu. Dan ini menjadi salah satu misi dari teman-teman dari PP Kota Yogyakarta juga. Ya, betul. Karena dengan sendirinya kan di situ jadi ada nilai budaya yang adiluhung. Karena ternyata budaya Jawa itu luar biasa. Karena di situ kan ada filosofi semuanya. Seperti hanya kalau misalkan, karena tadi kepakeman ya, ada pisang sanggan, sebelum mau masrah ke manten, sebelum mau panggih ada pisang sanggan, dan macam-macam itu semuanya ada. Gitu loh. Nanti yang memaparkan adalah seorang MC. Makanya di situ minimal MC harus benar-benar paham akan adat dan tradisi yang ada di Jawa. Dengan gabung di paguyuban panatocoro, baik di Jakarta, terutama Yogyakarta ini ya, karena kami di Kota Yogyakarta minimal akan mendapatkan ilmu permasalahan seperti itu. Karena dari teman-teman kami juga yang akan menyampaikan. Dari kami juga ada penasehat nanti yang akan memaparkan hal-hal seperti itu. Gitu. Ada bukti sertifikatnya atau lisensinya juga nanti ketika sudah belajar? Kalau untuk sertifikasi itu di kami belum. Belum ada, karena ini kan sifatnya baru belajar bareng, sinau bareng, yuk belajar bareng, konco-konco. Ternyata kemarin setelah kita adakan belajar bareng untuk nembang, itu ternyata merasa ada kesulitan juga. Kenapa? Karena seorang MC kan minimal juga harus bisa nembang. Iya, betul. Nembang untuk isen-isen acara, jangan sampai nanti acara tersebut vakum. Vakum karena MC nggak menguasai tembang-tembang.
Tapi di sini juga ada catatan khusus. Lembang sekiranya kalau nggak bisa pas dengan gending, mendingan ya nggak usah nembang. Nanti bisa diisi dengan wejangan. Karena saya ngasih ya nasihat cuplikan. Biasanya yang waktu-waktu kosong itu kan setelah acara seserahan. Ya. Setelah hijab biasanya. Setelah hijab mau ganti busana. Itu ada tenggang waktu yang lama. Jadi seorang MC bagaimana supaya acara tersebut bisa hidup. Nah, berarti bisa dikatakan berat juga ya sebagai seorang pembawa acara untuk tidak hanya membawakan acara dengan suasana yang hangat seperti itu, tapi juga ada misi budaya yang disampaikan juga kepada masyarakat. Dan itu tidak boleh salah. Ya minimal jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena kalau misalkan salah juga nanti akan masyarakat akan mengklaim kalau loh berarti budayanya seperti ini ya gitu. Oke, ini bagaimana caranya untuk supaya tidak ada batasan-batasan atau memberikan rambu-rambu supaya tidak salah? Minimal nanti yang poin-poin tertentu. Poin-poin tertentu itu yang disampaikan. Sekiranya kalau hal tersebut misalkan nanti kita nggak benar-benar paham, ya mendingan nggak usah. Nggak disampaikan. Itu untuk keselamatan diri sendiri. Tapi kalau misalkan benar paham, ya udah babarkan. Seperti itu. Berarti yang pangkap-pangkapnya terlebih dahulu, setelah itu nanti akan boleh dikreasikan. Ya. Mungkin yang kreativitas dari seorang pembawa acara seperti itu. Yang penting pakemnya tadi sesuai dengan aturan terlebih dahulu, selebihnya baru boleh diimprovisasikan. Ini ternyata pemirsa tantangan sebagai seorang pembawa acara juga cukup berat seperti itu, terutama menggunakan bahasa Jawa. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Allah memberi TV kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Mengenal lebih dekat dengan Paguyuban Panoto Coro Yogyakarta bersama dengan Bapak Dimas Tarsan. Kembali kita lanjutkan di kepengurusan yang ketiga ya. Ini di tahun 2026. Apa yang menjadi visi utama untuk PPY Kota Yogyakarta? Visi kami dari Paguyuban Panoto Coro Kota Yogyakarta itu Panoto Coro yang unggul. Yang unggul, kemudian maju dan berwawasan dengan berlandaskan budaya dan nilai keistimewaan. Itu visi dari kami. Kemudian ada beberapa misi juga mungkin misinya kepada masyarakat. Kalau misi dari kami kan memberikan kesempatan kepada para anggotanya bisa mendapatkan tambahan wawasan perihal kepanotocoroan. Kenapa? Karena mereka gabung, paling tidak aku harus dapat ilmu di paguyuban ini. Masa hanya datang toh gabung tapi nggak dapat ilmu sedikit pun. Itu yang waktu itu mereka sampaikan kepada kami.
Makanya kami kemas itu jadi misi dari kami. Kemudian juga mengoptimalkan program-program kerja yang sudah dibuat oleh masing-masing seksi itu supaya bisa berjalan dengan baik. Karena hanya satu periode kan 3 tahun. 3 tahun. Makanya kami geber, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa berjalan, walaupun belum semuanya. Itu misi dari kami. Ya, dari visi dan misi tersebut, kegiatan rutin apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PP Yogyakarta? Kegiatan rutin antara lain ini yang masuk di program masing-masing seni, itu dari seni, seksi seni dan budaya, itu latihan nabuh. Karawitan. Karawitan. Oh, ternyata masuk juga. Masuk juga. Walaupun waktu itu ada juga yang bilang, loh, kok latihan karawitan gopo? MC kan latihan MC, kok latihan nutuk gitu. Tapi bagi saya pribadi, karena ditunjuk sebagai ketua, saya kan juga harus melihat potensi yang ada di anggota kami. Kemudian di situ ada, ya bisa dikatakan usia agak sepuh, tapi mumpuni di bidang karawitan. Akhirnya ya kami kemas saja, kami jadikan ini program kegiatan jalankan latihan. Kenapa? Karena di situ kan tidak semuanya untuk terobsesi jadi MC yang baik. Betul. Tapi yang penting bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian di situ ada latihan, aku tak gamel lah. Kenapa? Karena dengan gamel di situ, latihan gamel itu kan termasuk untuk memupuk usia. Kemudian untuk lebih guyup dan rukun. Nah, tujuannya kan ke sana. Paguyuban, masuk anggotanya nggak ada yang guyup, nggak ada rukun. Dengan adanya latihan itu, gending-gending karawitan, satu sisi seorang MC nanti harus benar-benar paham dengan tintingannya. Ketukan laras. Atau temponya. Laras gamelan. Oh, ya. Laras gamelan. Misalkan nanti yo mo nempi, misalkan nanti suaranya harus benar-benar masuk. Karena selama ini kan hanya menggunakan ada jet audio ataupun kadang dengan entertain. Itu kan beda, bisa diatur. Tapi kalau gamelan mau nggak mau harus mengikuti. Gitu loh. Kemudian yang kedua ada juga latihan lembang. Itu dari sumber daya manusia. Programnya, alhamdulillah kalau dari Sabar, latihan lembang dengan nama Sabar itu latihan tiap hari Rabu malam. Rabu malam, tapi kalau yang latihan nutuk gamelan itu di tiap Senin malam. Cuman lucunya gini Mas. Gimana? Kalau gamel itu kan baik salah maupun ini ya guyu. Itu jadi, iya, jadi benar-benar ya lupa umur. Di situ kan nampak rukunnya gitu loh. Saya guyupnya kelihatannya dari situ gitu. Dan berarti bisa saya nilai kalau masuk dalam paguyuban ini tidak hanya sekedar sebagai wadah seperti itu, tapi juga memberikan kesempatan kreativitas untuk masing-masing anggota dan juga membangun sebuah relasi seperti itu. Kalau berbicara tentang kreativitas, bagaimana dari Pak Dimas Tarsan sebagai Ketua DPD Paguyuban Panotocoro melihat beberapa pembawa acara ini sudah ngikutin pakem, tapi ada juga perkembangan kreativitas atau dinamika yang saat ini terus berkembang. Nah, ini apakah dari pakem dengan kreativitas yang saat ini bisa digabungkan atau tetap dipisahkan atau seperti apa? Mengingat sebuah seni ini kan akan terus berkembang seperti itu. Nah, untuk Pak Dimas Tarsan bagaimana menilai itu? Kepakeman tetap dijalankan kepakeman. Tapi kan biasanya yang pakem kan hanya untuk pas saat acara prosesi. Kepakeman. Kemudian setelah itu kan udah bebas acara itu gitu loh. Makanya seorang MC paling tidak kan di pakeman ya mumpuni, kemudian setelah itunya juga harus bisa mumpuni juga. Jadi jangan sampai nanti di acara awal bagus, kemudian di akhirnya itu karena biasanya ini di akhirnya itu sing kadang tidak semua orang sama. Kenapa? Karena punya style masing-masing. Seorang MC punya karakter masing-masing. Ya, karakter masing-masing. Kalau yang ada yang senang nyanyi, di situ bisa hoya senang. Itu kan kreativitas. Menghidupkan suasana. Ya, kreativitas dari seorang Panotocoro. Bagaimana caranya supaya yang pakem tetap jalan, yang ini juga jalan.
Jadi pemangku hajat itu juga senang, tamu juga senang. Akhirnya kemudian minta nomor kontaknya. Mas, nomor kontaknya berapa Mas? Berikutnya, kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang paguyuban ya, organisasi dan juga kreativitas dari seorang pembawa acara. Hal yang paling sering menjadi kesalahan seorang penata acara di Jogja untuk saat ini dari penilaian Pak Dimas Tarsan, apa saja yang paling sering? Kalau yang ada juga ya, tapi tadi tak sampaikan kemampuan masing-masing, terutama dalam hal berbusana. Berbusana kadang ada yang kurang memperhatikan, kemudian ada juga kadang miskomunikasi. Miskomunikasi antara Prias dengan panitia ataupun MC. Kadang seperti ini. Contoh besok gaya mantennya gaya Yogyakarta, tapi ternyata di situ gayanya gaya Surakarta. Solo, oke. Yogyakarta, Surakarta. MC-nya kan udah terlanjur pakai busana Jawa, model Yogyakarta. Tapi kenyataannya gaya Surakarta. Wah, di situ kuwur. Iki tampil, otomatis kan beda semua. Blangkon beda, sorjan beda, ini beda. Semuanya beda. Berbeda kalau misalnya gaya nasional aman. Tapi kalau udah tradisi, gaya Yogyakarta, Surakarta, itu yang bikin MC kadang sering ini. Salah tingkah di situ. Tingkahnya di situ, baik. Ya walaupun bisa dikatakan salah, ya nggak salah sebenarnya. Tapi kan karena miskomunikasi ya, dirubah dengan sendiri, karena saya sendiri sering mengalami seperti itu. Katanya gaya Jogja, saya udah gaya Yogyakarta, ternyata keluar, loh kok Blangkon Solo. Ternyata keluarga semuanya menggunakan Solo semua, kita beda sendiri dari yang lainnya. Akhirnya kan Gedeng juga beda. Dan itu akhirnya mau nggak mau harus cepat menyesuaikan dan cepat beradaptasi supaya tetap acara berjalan dengan lancar seperti itu. Dan berikutnya lagi, bagaimana menghadapi gempuran budaya modern saat ini supaya tetap tantangan terberat apa yang bisa dirasakan oleh teman-teman di penata acara Yogyakarta di lapangan seperti itu? Ya. Memang gempuran saat ini ya. Ini tantangan ya. Tantangan sebagai seorang MC. Memang sekarang kan dengan adanya medsos. Medsos itu kan satu sisi sebenarnya sangat membantu. Tapi bagi MC-MC yang nggak begitu menguasai medsos, ya otomatis ketinggalan. Ketinggalan. Kemudian tantangannya untuk saat ini, zaman modernisasi itu misalkan nanti dengan menggunakan jet audio juga, kemudian gamelan, di situ kan sebenarnya satu sisi dimudahkan dengan menggunakan jet audio, geding-geding di situ udah tak kirimi ini untuk pagi seperti ini, kemudian untuk acara-acara seperti ini, itu sebenarnya untuk memudahkan juga. Cuma ini ya tantangannya karena tadi ini MC sudah diajak ini dengan sendirinya Prias itu kecocokan dengan ini. Sering akhirnya yang MC yang nggak begitu payu ya, nggak begitu payu. Oke, menggunakan sosial media, promosi di media sosial juga itu juga sangat perlu gitu ya, membranding diri seperti itu. Oke, berikutnya dari organisasi atau paguyuban ini, kolaborasi apa yang dengan pemerintah terus dilakukan? Selama ini kami selalu berkomunikasi, terutama kalau pas ada kegiatan bareng. Bareng kami juga selalu matur kepada Pak, siapa itu aku agak lupa namanya ya. Kemudian, ya Mas, gimana dari kota, dari dinas sekarang ada program apa nantinya? Gitu. Kalau ada, nanti kami siap untuk ambil posisi tersebut gitu loh. Kemudian dari kota ya, oh maaf Pak, untuk saat ini belum ada. Jadi kan yang penting kami selalu berkomunikasi. Kemudian dari dinas seandainya ada kegiatan selalu juga jawil dari kami. Dinas kota undangan terutama ya, undangan. Jadi nanti kita tahu setiap ada kegiatan, oh ini kegiatan ini. Berarti kolaborasi akan terus tetap terjalin seperti itu supaya tetap beberapa program ini dapat terlaksana seperti itu. Berikutnya untuk Pak Dimas Tarsan ini, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemuda yang mereka sebenarnya minat ini untuk masuk ke dalam penata cara gitu, tapi agak kesulitan untuk menggunakan bahasa Jawa gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman para pemuda yang ingin bergabung gitu? Oke, untuk terutama para pemuda nggak usah takut untuk belajar.
Yang penting di situ bisa ngomong. Ya. Bisa ngomong jangan gagu ya. Kalau gagu untuk MC nggak jadi. Asal bisa ngomong silahkan gabung. Kemudian belajar kalau Jawa itu yang penting rungon, tiron, tekon. Mendengarkan, kemudian praktekkan, kemudian tanya. Ini nggak tahu tanya. Gitu loh. Jadi nggak usah takut untuk belajar terutama MC bahasa Jawa. Kenapa? Karena tadi tak sampaikan bahwa sebagai MC sampai kapanpun akan dibutuhkan selama manusia masih ada. Gitu loh. Karena pasti akan ada hajatan dan event-event lainnya. Oke, baik. Ini latihan mental. Oke. Kira-kira apa harapan besar untuk organisasi PPY Kota Yogyakarta ini? Ya, harapannya itu terutama untuk Paguyuban Panatocoro Yogyakarta, itu harapan kami supaya paguyuban kami tambah guyup dan tambah rukun untuk anggotanya semuanya. Minimal itu. Kemudian untuk kedepannya paguyuban ini makin solid, kemudian makin berkembang, banyak peminat yang masuk, walaupun di situ tidak harus banyak, tapi berkualitas. Berkualitas, akhirnya nanti bisa mengemban amanah, melestarikan budaya Jawa khususnya. Kemudian syukur-syukur nanti MC Panatocoro Kota Yogyakarta khususnya payu semuanya. Amin. Semuanya. Ini menjadi salah satu terbuka untuk industri kreatif dalam bidang pernikahan seperti itu, dan ini sangat dibutuhkan sekali pembawa acara untuk generasi muda agar terus bisa melestarikan tradisi-tradisi Jawa dan juga bisa mempresentasikan langsung sebagai pelaku budaya termasuk juga sebagai pembawa acara. Kalau memang kita lihat pembawa acara ini ujung tombak dalam sebuah acara supaya berhasil seperti itu ya, dan bergabung bersama dengan PPY Kota Yogyakarta ini menjadi tempat wadah berkreativitas, berproses, dan juga mendapatkan relasi. Seperti itu. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Dimas Tarsan, Ketua DPD Paguyuban Panatocoro Yogyakarta sudah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Pemirsa, demikian Jogja Jelang Siang edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Hafid, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang.